Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Imade Agus Yudana, IGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1, yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, dapat saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang keempat, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cita, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Perubahan diri yang saya alami setelah mempelajari modul tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya menyadari pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedua, saya menyadari betapa pentingnya memahami kebutuhan individu. Yang ketiga, saya mulai memberikan kesempatan bagi murid saya untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, saya menjadi lebih memahami bahwa menjadi seorang guru bukanlah hanya tentang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga tentang mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang utuh. Perubahan yang akan saya praktikkan setelah mempelajari refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah: saya dapat mengubah cara pandang saya terhadap murid, di mana saya akan menuntun mereka sesuai kodratnya masing-masing agar mereka berkembang secara maksimal dan menemukan jati diri mereka yang bermakna bagi kehidupan mereka. Adapun perubahan yang akan saya praktikkan adalah: yang pertama, melakukan identifikasi terhadap gaya belajar, potensi, bakat, dan minat murid saya. Hal ini saya lakukan agar saya dapat memilih metode yang tepat untuk pembelajaran. Yang kedua, saya akan mencoba berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga, saya akan berusaha membangun kolaborasi antar murid, agar semua murid dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Situasi kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang merangkul kebebasan, kemandirian, dan kesetaraan. Berdasarkan hal tersebut, adapun situasi kelas yang mencerminkan pemikiran beliau adalah: yang pertama, murid belajar untuk mengatur waktu, mengumpulkan informasi, dan menganalisis hasil penelitian mereka sendiri. Hal ini akan mencerminkan kemandirian di dalam kelas. Yang kedua, adanya dukungan kepada semua murid yang berasal dari berbagai latar belakang maupun kemampuan, serta terwujudnya kolaborasi dan kesetaraan. Dengan kata lain, akan terbentuk kelas yang inklusif. Yang ketiga, guru menggunakan materi pembelajaran yang terkait dengan kehidupan sehari-hari murid dan memberikan konteks yang relevan bagi mereka. Yang keempat, adanya dorongan kepada murid untuk memahami peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif.
Nah, sebagai seorang guru, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang mencerminkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara, di mana setiap murid dihargai, didukung, dan didorong untuk mencapai potensi